Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan kalau hari ini Kava Ministry kembali boleh ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Untuk yang baru pertama kali bergabung, perkenalkan, nama saya Deborah Virginia. Saya berlatar belakang pendidikan seorang dokter, dan di perjalanan kehidupan saya Tuhan memanggil saya untuk satu tugas pelayanan, yaitu khususnya dalam bidang pembaharuan pola pikir. Jadi apa yang ada di Kava Ministry adalah pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan pola pikir, terutama yang berhubungan dengan isu dan topik yang banyak muncul di akhir zaman ini, dan kita akan membahasnya dari sudut pandang Alkitab dan juga ilmu kedokteran. Oh ya, karena Kava Ministry ini adalah tentang pembaharuan pola pikir, maka saya sarankan untuk mengikuti videonya dari awal, karena di setiap videonya akan saling berhubungan sehingga kita bisa dapat pemahaman yang lebih lengkap. Hari ini kita akan membahas satu topik khusus, yaitu tentang opening ceremony dari Olimpiade Paris 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli lalu. Dan dari apa yang disajikan pada saat opening ceremony, ternyata banyak hal-hal yang menjadi kontroversi. Banyak pihak-pihak yang memprotes karena apa yang dilakukannya menyinggung beberapa kalangan. Disclaimer, apa yang saya bagikan ini tidak membahas tentang keadaan satu negara atau juga pemerintahan serta personal dan juga agama ya. Kita di Kava Ministry ini hanya mau membahasnya melihat dari tanda zaman yang ditampilkan dari opening ceremony Olimpiade Paris 2024 ini, di mana kita dapat bisa mengambil makna apa yang tersirat di dalam acara pembukaan ini. Saya akan membacakan satu firman Tuhan di Matius 16 ayat 2-3. Dikatakan, tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Dari apa yang kita baca ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari orang Farisi dan bahkan juga menegur orang Farisi dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu membedakan tanda-tanda zaman. Dalam kamus kata aslinya, tanda-tanda zaman ini dikatakan juga petunjuk zaman. Jadi dari sini kita dapat paham bahwa Tuhan Yesus mau kita untuk memahami petunjuk atau tanda zaman lewat hal-hal yang terjadi di zaman di mana kita ada. Jadi apa yang dimaksud dengan tanda zaman? Tanda zaman adalah peristiwa atau pengalaman yang Tuhan berikan kepada orang-orang untuk memperlihatkan bahwa sesuatu yang penting dalam pekerjaannya telah terjadi atau akan segera terjadi. Jadi dari peristiwa yang terjadi di dunia ini, khususnya pada hari-hari ini, kita bisa mengenali pekerjaan Tuhan, apa yang sedang terjadi atau apa yang akan Dia lakukan. Untuk itu, belum lama ini 26 Juli lalu kita melihat ada satu peristiwa opening ceremony Olimpiade musim panas yang dilakukan di Paris pada Jumat 26 Juli 2024, di mana kita lihat banyak pihak, terutama para pengguna media sosial, yang menyatakan dan berpendapat bahwa ini menghina umat Kristiani. Dan Kava Ministry akan mengajak kita semua untuk mengenali tanda zaman dengan memaknai message atau pesan yang tersampaikan lewat setiap prosesi yang dilakukan di opening ceremony Olimpiade Paris 2024 ini. Sekali lagi, disclaimer, ini tidak bicara tentang negara, tentang bangsa, personal, atau agama. Tetapi seperti apa yang tertulis di Efesus 6, bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging. Bukan bicara sesuatu yang berbentuk fisik, tetapi pemerintah, penghulu, dan roh jahat. Ini bicara tentang apa? Tentang spirit kegelapan. Jadi kita akan memaknainya lebih kepada oknum yang ada di belakang semua ini, yaitu spirit kegelapan.
Dan Kava Ministry juga akan membahasnya lebih kepada hal yang berhubungan dengan pembaharuan pola pikir yang bertujuan untuk apa? Untuk mempersiapkan kita dapat hidup berkemenangan di masa awal akhir zaman ini. Dan ternyata waktu saya mulai membahas tentang ini, saya melihat adanya kesinambungan dari apa yang kita bahas beberapa waktu ini tentang level jiwa manusia, di mana kemarin kita banyak sekali bicara tentang yang namanya nefes, yang digambarkan juga dengan tulang punggung. Jadi kita dalam beberapa seri Kava Ministry banyak sekali berbicara tentang nefes, dan ternyata di opening ceremony Olimpiade Paris 2024 ini merupakan kelanjutan dari apa yang kita bahas. Untuk itu kita akan mau melihat prosesi apa yang terjadi di opening ceremony ini, dan kemudian kita akan membahasnya memakai pola pembaharuan pola pikir dengan perspektif Alkitab dan ilmu kedokteran yang berhubungan dengan topik ini. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai teaching series yang ke-11 ini dengan judul Melihat Tanda Zaman pada opening ceremony Olimpiade 2024 Paris. Saya akan membaginya dalam beberapa bagian sesuai topik yang akan kita bahas, dan sepertinya tidak mungkin untuk saya sajikan dalam satu seri. Jadi sepertinya akan disajikan dalam 2 atau bahkan 3 seri. Saya coba pelan-pelan untuk kita sama-sama dapat memahami tanda zaman yang diperlihatkan dari kejadian ini, dan ini semua berguna untuk kita dapat memahami apa yang Tuhan mau sampaikan dan apa yang Tuhan sedang kerjakan dan apa yang Tuhan akan kerjakan, sehingga kita dapat lebih lagi memahami dan kita dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Kita dapat berjaga untuk keadaan yang dapat terjadi ke depannya. Dan untuk itu kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu tentang air. Kenapa saya membahas ini? Karena kita melihat bahwa di awal kontingen atlet ini yang biasanya selama ini di olimpiade sebelumnya itu dilakukan di dalam stadion atau gelanggang olahraga, tetapi di Paris ini adalah pertama kali dilakukan di luar gelanggang olahraga atau di luar stadion, di mana kontingen atletnya tidak berjalan di atas tanah, tapi mereka ada di atas perahu di atas sungai Seine. Jadi arak-arakan ini berlangsung di atas air, dan kita bisa melihat di denah. Nah, di situ di panah yang merah itu awal dari kontingen itu mulai diarak di atas sungai Seine, dan perayaan ini berlangsung dalam waktu kurang lebih 4 jam, dan kondisi Paris saat itu kelihatannya tidak terlalu ramah. Kenapa? Karena selama pelaksanaan mereka diguyur hujan dan membuat agak kesulitan dalam pelaksanaannya. Dan kalau kita mau lihat, dimulai dengan seremoni berupa kembang api sebagai tanda diawalinya arak-arakan dari para atlet, dan menggunakan perahu mereka di sepanjang sungai Seine. Mereka akan menuju ke tempat yang nanti akan mereka tuju untuk protokol resmi berlangsung, yaitu di Trocadero Garden. Dan kalau kita mau melihat, benar-benar para atlet ini diliputi oleh air. Kenapa? Karena mereka ada di atas sungai, dan mereka juga kehujanan karena sepanjang acara hujan itu terus-menerus turun di Paris. Dan sekarang kita tinggalkan dulu olimpiadenya, kita mau masuk ke pokok bahasan tentang air. Karena di seri ini judulnya adalah melihat tanda zaman dari perayaan Olimpiade Paris 2024, dan kita sedang membahas tentang air. Dan seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa ternyata topik ini adalah merupakan sambungan dari apa yang sudah kita bahas kemarin. Dan sebelum saya memulai untuk membahasnya, mungkin ada yang belum paham atau
belum biasa dengan cara saya membahas sesuatu hal. Saya pun dulu saat Roh Kudus membawa saya untuk membuka dengan cara pembaharuan pola pikir yang berbeda dengan hal yang biasa saya dapatkan, saya cukup kesulitan untuk memahaminya. Tetapi Roh Kudus terus menuntun saya dengan sabar sehingga saya dapat memahami hal-hal yang tersembunyi yang terdapat di Alkitab. Dulu saya lebih pasif, hanya menerima saja dan tidak aktif untuk mengupas apa yang saya dapatkan dari Alkitab. Tetapi setelah hampir 10 tahun saya dilatih untuk berpikir tentang pembaharuan pola pikir, ini saya dapat lebih paham tentang hal-hal yang tadinya saya tidak pahami. Saat ini banyak hal yang Tuhan sudah bukakan. Jadi mungkin di dalam penyampaian yang apa saya sampaikan, tadi kita membahas tentang Olimpiade, kemudian kita kembali pembahasan tentang air, mungkin ada sedikit ritme yang berbeda dari pembicara lainnya, tetapi saya sarankan untuk ikuti saja dahulu. Mungkin ada hal-hal yang tidak langsung dapat dipahami, tetapi saya sarankan untuk terus lanjutkan menonton videonya. Nanti Anda akan menemukan makna dari semua ini dan kita akan bersuka karena kita menemukan banyak hal-hal yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Untuk itu kita akan mulai membahas tentang air ini ya. Dan seperti sudah saya pernah sampaikan bahwa Tuhan itu dalam menciptakan atau bekerja membentuk segala sesuatu yang ada di bumi itu selalu memakai pola yang sama. Dan kita akan melihat kembali tabel yang pernah kita bahas di teaching seri 5 dan 6, di mana kita sudah membahasnya bahwa saat penciptaan, kalau kita mau lihat sebenarnya Tuhan melakukan dua bagian besar. Yang pertama, dia membentuk wadah atau realm atau lapisannya, dan yang kedua adalah dia membentuk isi dari tiap-tiap lapisan yang dibentuk. Jadi kalau kita mau melihat di situ ada dua bagian yang dibuat oleh Tuhan. Yang pertama adalah wadahnya dan yang kemudian adalah isinya. Dan dari wadahnya ini kita mau melihat Tuhan selalu membentuk dalam 3 bagian. Seperti yang kita lihat di tabel ya, pada hari pertama dia ciptakan realm yaitu terang, kemudian hari kedua itu di situ dikatakan Tuhan membentuk air dan langit, dan di hari yang ketiga Tuhan membentuk daratan. Jadi realm atau lapisan atau juga wadah yang dibuat oleh Tuhan itu biasa dia bagi dalam 3 pola. Dan kalau kita mau melihat di sebelahnya, di situ dikatakan bahwa hari pertama di mana terang itu menjadi tempatnya, maka Tuhan mengisinya dengan benda-benda penerang yang dibuat pada hari keempat. Dan demikian juga di hari yang kedua saat Tuhan membentuk air dan langit, Tuhan mengisinya dengan menciptakan binatang-binatang air yang besar dan burung-burung di udara, yaitu penciptaan hari kelima. Dan kemudian yang terakhir kita mau melihat di mana di situ Tuhan membentuk daratan dan dia mengisinya dengan binatang darat dan manusia yang diciptakan pada hari yang keenam. Dan saya akan memperlihatkan satu gambar yang mungkin jauh lebih baik. Di situ digambarkan bahwa bagian pertamanya adalah daratan, dan kalau kita lihat di sebelahnya diisi oleh binatang-binatang darat dan binatang yang merayap atau bicara tentang reptil. Dan kemudian di lapisan yang kedua di situ ada 2, angka 2-nya karena berbicara tentang langit dan juga berbicara tentang air. Dan di lapisan yang kedua ini, di langit itu diisi dengan burung-burung di udara, bicara sesuatu makhluk yang bersayap, yang tidak berhubungan dengan gravitasi, berbeda tadi dengan binatang merayap dan juga binatang darat. Dan kemudian yang kedua yaitu
air yang kita lihat merupakan bagian di langit yang kedua ini juga diisi oleh binatang-binatang laut yang besar, dan dalam bahasa Ibraninya disebut dengan tanin atau raksasa atau sea monster, ya, gambaran dari di bagian yang isinya air ini diisi oleh makhluk-makhluk yang besar. Dan di realm yang ketiga kita lihat bicara tentang terang, isinya adalah hal-hal yang bercahaya. Jadi dari apa yang kita lihat ini bicara tentang alam semesta. Kita juga sudah membahas bahwa pola yang sama saat penciptaan bisa kita lihat juga waktu Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus 12 ayat 1, dia katakan bahwa tidak tahu apakah aku ada di dalam atau di luar tubuh, tetapi aku melihat orang itu naik ke langit yang ketiga. Nah, kalau kita mau lihat di sini, Paulus melihat ada lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan yang ketiga. Dan demikian juga Rasul Paulus menggambarkan pembagian tentang manusia ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23, dikatakan manusia juga terdiri dari 3, bicara tentang tubuh, jiwa, dan roh. Dan juga waktu kita membahas ini, membawanya dengan level jiwa yang dipahami oleh orang Yahudi, maka level jiwa tubuh kita juga terbagi dari 3 bagian dasar, yaitu nefes, ruah, dan neshama. Jadi kalau kita mau melihat ada pola yang sama di setiap pembentukan. Dan juga ini dapat kita lihat pola pembagian ini pada pembagian anatomi otak menurut Paul MacLean. Dikatakan di situ bahwa otak pun terdiri dari 3 lapisan yang namanya reptilian brain, mammalian brain, dan neocortex. Jadi kita mau melihat bahwa ternyata pola yang sama itu Tuhan dapat kerjakan waktu dia menciptakan alam semesta, waktu dia menciptakan tubuh kita, dan juga waktu dia menciptakan otak kita. Dan di seri yang kemarin, di beberapa seri sebelum ini, kita banyak bicara dengan hal yang berhubungan dengan lapisan yang pertama, atau daratan atau langit yang pertama, atau kalau di dalam tubuh ini digambarkan dengan tubuh fisik. Dan juga kalau dari level jiwa ini bicara tentang nefes, dan kalau di otak ini bicara tentang reptilian brain. Ya, kita banyak membahasnya ini di seri-seri sebelumnya. Dan mungkin untuk yang baru pertama kali bergabung mungkin agak sukar untuk memahami ini. Tetapi sebenarnya tidak rumit, cuma mungkin memang harus diikuti dari seri ke seri sebelumnya supaya mendapatkan pemahaman lebih lengkap. Kalau kita paham ini, maka kedepannya kita akan lebih mudah dapat mengerti apa yang ditulis di Alkitab, karena ini berupa fondasi. Maka kalau kita sudah kuat di dalam fondasi ini, kedepannya kita akan lebih mudah. Jadi jangan kecil hati kalau yang baru mengikutinya. Ayo diikuti dari video pertama. Supaya apa? Supaya kita dapat mengikuti alurnya sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Dan saya sudah mengajar Zoom tentang pembaharuan pola pikir ini kurang lebih 3-4 tahun sebelum ini, dan biasanya mereka itu suka mengulang setiap pelajarannya. Jadi mereka suka minta recordingnya, dan mereka akan mengulang kembali karena memang apa yang saya bagikan ini bicara out of the box, ya, artinya tidak sama dengan pembicara lain dalam menyampaikan materinya. Tetapi kita akan melihat ada sesuatu yang luar biasa Tuhan singkapkan. Saya juga waktu pertama Tuhan memberikan kepada saya tentang bagaimana saya membahas dan membukanya lewat pembaharuan pola pikir, saya berpikir bahwa ini terlalu sulit. Tetapi ternyata dengan tuntunannya saya mulai perlahan-lahan dapat paham dan menemukan banyak harta yang terpendam yang selama ini saya tidak pahami tertulis di Alkitab. Dan saya dapat membukanya lebih mudah karena fondasi yang sudah dibuat, sehingga kita akan
lebih memahaminya. Dan kalau kita mau melihat di tabel, di situ wadah rem yang kedua itu adalah air dan langit, dan isinya adalah binatang-binatang laut yang besar dan burung. Dan sekarang kita akan melihat level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani. Nah, di level yang kedua ini kita mau melihat di situ ada yang dinamakan dengan ruah. Dan di bawah ruah itu ada tertulis Isya atau perempuan. Nah, kalau nefes itu digambarkan dengan binatang, ruah ini digambarkan dengan perempuan. Dan kalau kita mau melihat apa saja yang ada di dalam ruah, yaitu passion, desire, ya bicara tentang keinginan, imagination, emosi, ego, biasanya wujudnya adalah berupa perkataan atau bicara. Ya, jadi kita akan masuk kepada level yang kedua. Kita mau sedikit melihat apa itu ruah. Ruah adalah bagian tengah dari jiwa. Dia terletak antara nefes dan nesyama. Jadi ruah itu ada di tengah dan dia punya kekuatan, kehendak, keinginan, imajinasi, ego, dan juga emosi. Dan kita melihat bahwa dia berfungsi sebagai jembatan antara yang namanya nefes dan juga nesyama, dan biasanya berisi tentang kebajikan moral dan aspek emosi dan juga estetika atau keindahan dari karakter manusia. Makanya di Alkitab sering disebut bahwa kita adalah mempelai wanita yang harus berdandan nanti saat mempelai pria yang digambarkan sebagai Tuhan Yesus. Ini bicara tentang bagian yang mana di dalam tubuh kita. Ini bicara tentang bagian yang namanya ruah, dan manifestnya biasanya berupa perkataan atau bicara. Ingat, kalau nefes itu kan bicara tindakan, makanya kemarin kita bahas tentang keledai yang bicara otot, kekuatan fisik yang tanpa otak. Nah, karena ini bicara digambarkan dengan perempuan, saya mengajak kita semua untuk kembali ke Taman Eden. Dan sekali lagi, karena pembahasannya ini tentang pembaharuan pola pikir, kita tinggalkan dulu cerita atau peristiwa di Taman Eden yang kita pahami secara harafiah. Kita mau melihat dari pola pembaharuan pola pikir, di mana kalau kita memahami Adam, Hawa, dan ular adalah sesuatu wujud yang terpisah satu sama lain, tetapi waktu kita membahas tentang pembaharuan pola pikir, kita mau melihat ini semua ada di dalam yang namanya manusia. Jadi yang namanya nefes, kalau di Taman Eden kita kenal dengan namanya ular, kita pahami waktu kita membahas dengan pembaharuan pola pikir itu ada di dalam kita. Dan kita sudah belajar nefes itu bicara tentang otak dasar kita, tentang reptilian brain. Dan bicara yang kedua yaitu ruah. Ruah digambarkan apa? Wanita. Nah, kalau kita mau melihat seperti digambar, itu adalah gambaran dari Hawa, letak di mana tempat keinginan itu ada. Makanya waktu nefes kemarin, ular itu menawarkan buah kepada Hawa, bukan Adam yang mengambilnya, karena berbicara keinginan itu adalah hal yang berhubungan dengan level jiwa manusia yang kedua, di mana itu adalah gambaran dari ruah yang berbicara tentang keinginan. Dan kemudian Adam itu menggambarkan dari nesyama. Jadi tiga hal ini ada di dalam kita semua. Nah, kita memahaminya dengan sedikit berbeda ya. Dan seperti cerita yang di Taman Eden, waktu ular, gambaran dari nefes itu menawarkan sesuatu yang menarik kepada ruah atau bicara kepada perempuan, dan waktu perempuan itu menerimanya dan kemudian memakannya dan memberikan kepada
Adam, disitulah maka yang namanya dosa itu masuk. Dan kalau kita mau melihat di level jiwa orang Ibrani, kita mau melihat dari nomor 2 ini ada panah yang menunjuk kepada kafah, ya sesuai dengan nama ministry ini. Apa itu kafah? Kafah itu adalah sebenarnya bentuk jiwa yang Tuhan buat kita. Di bagian ini sebenarnya bentuknya adalah kafah, bicara sesuatu kehidupan yang sempurna, yang bicara bahwa manusia di Taman Eden diciptakan untuk satu kekekalan. Tetapi karena dosa itu masuk, maka kafah ini kembali kepada wujud yang masih dasar, yang masih kasar, yang masih harus diproses, sehingga itulah yang namanya ruah, berisi keinginan, emosi, ego yang ada di dalam diri seseorang. Makanya kalau kita mau memahami, nama Hawa itu berasal dari kata kafah. Bicara apa? Tentang kehidupan. Maka kita mau melihat di kitab Kejadian dikatakan bahwa Hawa, nama Hawa itu adalah ibu dari segala yang hidup, menggambarkan bahwa ada proses dari ruah yang sudah tercemar untuk menjadi kafah. Itulah tugas kita selama kita hidup, untuk kita mempercantik ruah kita, kita berdandan sebaik-baiknya sehingga kita dapat menjadi mempelai yang cantik. Bicara tentang apa? Bicara tentang kafah. Dan di level kafah inilah kita baru bisa menjadi satu dengan mempelai pria yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Disinilah gambaran dari Yesida itu. Jadi waktu kita dalam bentuk ruah, di mana keinginan kita masih meluap-luap, di mana emosi kita masih meledak-ledak, ego yang tinggi, kita tidak bisa menjadi Yesida dengan Tuhan, menjadi satu. Apa itu Yesida? Kita mau melihat ada satu contoh yang sangat baik di Alkitab, bicara tentang orang yang sudah dipulihkan. Kita bisa melihat itu ada di Daniel 5 ayat 14. Kita baca ayatnya. Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa. Ini bicara apa? Bicara Daniel sudah menjadi satu dengan Tuhan. Jadi waktu orang melihat Daniel, mereka melihat Tuhan, karena mereka melihat ada power, ada kuasa, dan juga ada kebaikan karakter daripada Tuhan di dalam Daniel. Bicara apa? Bicara Daniel sudah memproses egonya, sudah memproses emosinya, sehingga dia dapat menang atas yang namanya ruah, juga atas yang namanya naluri kebinatangan yang ada di dalamnya, sehingga dia dikatakan bukan di level ditulis nefes dan ruah, tetapi sudah disebut sebagai kafah. Bicara sudah dipulihkan, sudah mengalami kehidupan. Dan kalau kita mau baca selanjutnya, akal budi dan hikmat itu bicara apa? Nesyama yang luar biasa. Daniel disebut manusia yang punya excellent spirit. Excellent spirit apa? Manusia yang level ruahnya sudah menjadi kafah, sehingga dia bisa menjadi Yesida, bisa menjadi satu dengan Tuhan. Dia memiliki nesyama. Bicara apa? Bicara dia punya hikmat yang luar biasa. Inilah makanya Daniel disebut sebagai orang yang punya excellent spirit. Dan kalau kita mau melihat dari gambar yang di hadapan kita, dikatakan di situ Daniel berdiri di hadapan apa? Di hadapan naluri kebinatangan. Bicara apa? Nefes. Dia sudah berdamai dengan nefesnya. Bicara apa? Nefes atau keinginan naluri kebinatangan sudah bukan menjadi masalah buat kehidupannya. Dia juga sudah menang atas ruah, sehingga dia tidak harus berperang untuk keinginan-keinginannya. Kita manusia di akhir zaman banyak sekali yang belum mengalahkan ruahnya dan juga nefesnya, sehingga apa yang terjadi seperti Salomo dan juga Samson yang menggambarkan mereka terus berperang melawan naluri kebinatangan.
kalangan mereka. Makanya kita melihat Salomo memiliki 1000 istri, itu bicara tentang apa? Tentang hawa nafsu, bicara apa? Dia tidak menang atas nefasnya. Demikian juga dengan Samson, di mana dia sering tergoda dengan wanita Filistin, sehingga di situ digambarkan dia tidak menang, dia terus berperang atas nefasnya, sehingga hidupnya tidak pernah tenang. Hidupnya selalu ada dalam kegelisahan. Tetapi orang-orang yang menang atas nefas dan ruahnya seperti Daniel, dia punya yang namanya damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini adalah gambaran dari apa? Dari gambaran otak yang harmoni. Gambaran otak yang harmoni ini menggambarkan apa? Tentang kekudusan. Jadi kita bisa melihat ya, sesuatu hal yang sudah kita pelajari lebih lagi dilengkapi di seri ini. Dan kalau kita mau melihat apa sih Yesida, kita tidak mengerti. Kita pernah melihat ada satu peristiwa di mana ada yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego, masih di kitab Daniel. Mereka adalah anak-anak Israel yang luar biasa. Mereka tetap setia di tengah orang-orang mulai meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Nebukadnezar. Dia tetap hanya mau menyembah kepada Tuhan. Dan akibatnya apa? Mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi waktu di dapur api, banyak yang melihat bahwa mereka tidak hanya bertiga, tetapi mereka ada berempat. Ini bicara apa? Ini bicara yang namanya Yesida. Tubuh, jiwa, roh itu sudah menjadi satu dengan Tuhan. Dan akibatnya apa? Di tengah api yang begitu panas, bahkan kalau kita baca orang yang membuat api itu menambah panas, itu mati karena terlalu panas. Tetapi kita lihat yang membedakan seseorang di sini bukan karena panasnya masalah, panasnya keadaan, tetapi dengan siapa kita ada bersama-sama, itulah yang menentukan kemenangan kita. Gambaran Yesida adalah gambaran kemenangan. Inilah yang Tuhan mau dari anak-anaknya. Kita mau menjadi satu, tetapi untuk menjadi satu dengan Tuhan, kita tidak bisa membawa nefas kita. Kalau kita tidak memproses nefas kita, kita tidak bisa kalau kita tidak memproses ruah kita. Untuk itu makanya masalah itu sering dipakai untuk memproses ego kita, sehingga kita dapat dipulihkan dan kita dapat menerima kehidupan seperti gambaran dari kafah. Dikatakan di situ 1 Korintus 6 ayat 17, tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya, kita hari-hari ini bisa cek, kita koreksi dengan siapa kita mengikatkan diri, dengan dunia kah, atau dengan iblis kah, atau dengan Tuhan. Karena waktu kita mengikatkan diri dengan iblis, ya kita satu roh. Dengan dunia kita menjadi satu roh dengan dunia. Tapi waktu kita mengikat diri kita satu dengan Tuhan, itulah yang namanya Yesida. Ya, jadi dari sini kita memahami bahwa Alkitab itu sungguh luar biasa dalam menerangkan segala sesuatunya. Dan orang-orang yang sudah di level ini, yang bicara tentang Yesida, mereka adalah orang-orang yang punya power. Kenapa? Mereka itu terus diproses egonya, sehingga mereka punya karakter, punya pikiran, perasaan yang sama dengan Tuhan. Makanya dengan adanya masalah itu, kita jangan lari dari masalah kita, tetapi kita hadapi. Karena dengan menghadapi sebenarnya ada sesuatu yang baik yang terjadi di dalam kita. Pain produce power. Itu saya percaya, saya melihat banyak hal dari apa yang kita alami. Mungkin itu rasa sakit, itu sebenarnya sesuatu sedang dibuat di dalam kita yang namanya power. Nah, sekarang kita akan melihat, tadi kita sudah membahas tentang level jiwa yang kedua, tadi menggambarkan tentang air dan langit, dan kita sudah membahas juga level kedua itu bicara tentang ruah, bicara tentang psikis, bicara sesuatu yang tidak terlihat dengan mata. Dan kalau kita mau melihat
Di level ruah ini, di level yang kedua, di penciptaan Tuhan menaruh binatang-binatang laut yang besar dan juga burung. Karena kita sedang membahas tentang air, maka kita akan membahas tentang yang namanya binatang-binatang laut yang besar. Kita mau membaca ayat firman Tuhannya ada di Ayub 7 ayat 12. Dikatakan di situ, apakah aku ini laut atau naga sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Dan kalau kita mau baca dari King James Version, naga di situ digambarkan sebagai whale atau ikan paus. Nah, makanya kita melihat cerita tentang Yunus yang dimakan oleh ikan paus. Nanti satu saat kita akan membahasnya ya. Yunus itu peperangannya ada di level ini, di level dia bertemu dengan ikan paus. Makanya kalau kita lihat Yunus itu sempat mengalami hal yang mendekati alam maut. Nanti kita akan membahas di satu topik tentang ini. Dan Yunus peperangannya bukan di level nefes, dia peperangannya di level ruah. Nah, tadi dikatakan bahwa dalam bahasa Ibrani binatang yang besar atau tadi digambarkan naga ini disebut dengan tanin. Dan kalau di Amplified Bible dikatakan ini adalah the sea monster. Dan sebenarnya kata tanin ini lebih sering diterjemahkan sebagai naga. Tapi kadang-kadang menurut konteks kata tanin tidak selalu tepat diterjemahkan dengan naga. Sebab kata tanin ini bisa ditafsirkan untuk kepada binatang lain. Misalnya jackal atau bahkan buaya dari bahasa Semit lainnya. Seperti bahasa Ligarit, kata tanit dan leviatan atau lewiatan, kedua-duanya mengacu kepada ikan paus. Jadi kalau kita mau melihat tadi bicara tentang naga, bicara tentang ikan paus besar, bicara tentang lewiatan, mereka semua ada di level ruah ini. Makanya kalau kita mau melihat kitab Ayub, di akhir dari apa yang dia alami, ujian yang dia alami, kita melihat tiba-tiba kitab Ayub itu menuliskan tentang dua binatang. Yang pertama adalah kuda Nil dan yang kedua adalah lewiatan. Dahulu saya tidak memahami tentang kenapa tiba-tiba ada cerita tentang kuda Nil dan buaya. Tetapi sebenarnya ini adalah bicara peperangan Ayub ada di level ruah. Bicara dia bertemu dengan namanya tanin atau lewiatan dan juga kuda Nil, bicara juga masih tentang sea monster. Jadi nanti kita akan bahas tentang Ayub ini di satu waktu. Saya cuma mau menggambarkan bahwa di setiap levelnya berbeda yang mengisinya. Oke, tadi kita sudah bahas sedikit tentang air, bicara tentang ruah, bicara satu peperangan yang di level yang lebih tinggi lagi dari bicara peperangan tentang kedagingan. Ini bicara tentang bagaimana melawan pemerintah, penghulu, serta penguasa yang ada di udara, bicara spirit. Dan sekarang kita kembali lagi kepada air yang ada di opening ceremony Olimpiade Paris 2024, di mana arak-arakannya dilakukan di atas sungai Seine. Ternyata waktu saya membaca beberapa artikel sebelum terjadinya Olimpiade, ada beberapa masalah yang terjadi. Kenapa? Karena ternyata sungai yang kita selama ini bisa melihatnya begitu cantik ada di tengah kota Paris. Dan kalau kita mau melihat kota Paris adalah kota yang menggambarkan tentang kemewahan, dimana kalau kita mau mencari barang-barang branded yang terbaik itu ada di sana. Tetapi waktu kita mau melihat, ternyata di berita yang saya baca menyatakan bahwa sungai Seine yang tadi dilewati oleh para kontingen adalah sungai yang sangat kotor. Bahkan di awal Juli sebelum mereka melakukan Olimpiade sudah kembali diperiksa
bahwa kadar E. coli-nya itu sangat tinggi, padahal sudah diupayakan dengan mesin yang begitu mahal, tetapi sepertinya tidak terlalu berfungsi karena waktu dicek itu kadar E. coli-nya sangat tinggi. Dan ini cukup menjadi keresahan. Kenapa? Karena di sungai ini selain tadi dipakai oleh kontingen arak-arakan, ternyata di sungai ini akan dipakai untuk olahraga renang maraton, yang bagian dari triathlonnya, jadi dari yang lari, kemudian berenang, naik sepeda, seperti itu. Jadi tempat ini akan dipakai berenang oleh para atlet. Dan kalau kita mau melihat, di sini beberapa kontingen protes karena mereka takut mereka tercemar dengan bakteri E. coli yang kadarnya sangat tinggi ada di sungai itu. Dan saya juga melihat bahwa beberapa waktu sebelum dilakukan Olimpiade, ternyata tidak semua warga dari Paris ini setuju akan dilaksanakan Olimpiade di Paris, mengingat keadaan mereka yang sedang tidak baik. Dan kalau kita mau melihat, mereka memprotes untuk Sungai Seine ini tidak dipakai sebagai tempat olahraga. Kenapa? Karena mengingat sungai ini sangat kotor. Tetapi karena mungkin pemerintah atau saya tidak tahu bagaimana, saya tidak mau menyalahkan siapapun. Di situ pemerintah sudah mengupayakan, dan bahkan Presiden Prancis serta wali kota dari Paris yang seorang perempuan itu berani menjanjikan mereka akan berenang sebelum Olimpiade. Dan wali kota Paris ini sudah membuktikannya. Beberapa hari sebelum Olimpiade, dia dan beberapa timnya berenang, menyatakan bahwa sungai itu aman. Tetapi presidennya katakan dia menunda untuk berenangnya, dia tunda sampai nanti selesai Olimpiade. Dan kalau kita mau melihat protes warga Paris untuk menolak adanya Olimpiade ini cukup aneh dan cukup lucu dan serta menjijikkan kalau menurut saya. Kenapa? Karena mereka memasang toilet di sepanjang sungai ini dan mereka mengatakan bahwa mereka akan buang air besar beramai-ramai di sungai ini. Makanya saya lihat, wah, ini benar-benar satu gambaran bukan air yang bersih. Kalau kita melihat perayaan yang begitu megah dan para kontingen, bicara bangsa-bangsa loh. Kontingen itu gambaran dari delegasi resmi dari bangsa, menggambarkan sesuatu yang kotor yang sedang membawa mereka. Kita mau melihat lebih lagi ya di sini. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa gambaran dari yang Tuhan mau nyatakan lewat apa yang terjadi di opening ceremony kemarin? Ternyata kecantikan, kemegahan yang terlihat di luar itu ternyata di dalamnya berisi air yang mengandung E. coli dengan kadar yang sangat parah. Bicara tentang hal yang dapat membawa penyakit dan juga kematian. Dan Tuhan memberikan ayat di Amsal 25 ayat 26, dikatakan, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saya mau pakai terjemahan TSI, di situ lebih jelas untuk menyatakannya. Saya mau baca di Amsal 25 ayat 26, seperti mata air yang berlumpur dan sumur yang tercemar, demikianlah buruknya keadaan orang benar yang terpengaruh untuk mengikuti kelakuan orang jahat. Jadi dari sini apa yang kita mau melihat dari tanda zaman pertama yang kita mau bahas, yaitu tentang air yang ada di opening ceremony Olimpiade Paris 2024 ini adalah seperti yang ada di Amsal 25:26. Air keruh ini menggambarkan apa? Menggambarkan keadaan dunia saat ini di mana orang benar sudah terpengaruh
untuk mengikuti kelakuan orang jahat. Dan bicara yang berjalan di atasnya adalah bangsa demi bangsa. Itu menggambarkan mereka sedang ada di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mereka ada di dalam keadaan yang sebenarnya sedang sakit. Bicara apa tidak ada kebenaran di dalamnya, mereka sudah bercampur dengan yang namanya kefasikan. Dari seremonial di awal ini kita dapat melihat bahwa Tuhan mau menyatakan bahwa orang-orang benar yang ada di bangsa-bangsa sudah banyak yang mengikuti dan terpengaruh dengan kelakuan orang jahat atau orang fasik. Jadi kefasikan itu sudah masuk ke dalam bangsa-bangsa. Kefasikan itu sudah masuk kepada orang-orang benar yang adalah umatnya. Dan kalau kita mau melihat, ini sangat berbeda dengan air yang berasal dari Tuhan yang kita bisa baca di Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Orang sudah mulai kehilangan yang namanya mata air kehidupan karena tertutup dengan apa? Dengan yang namanya kefasikan, di mana kefasikan ini sudah mencemari orang-orang benar. Mungkin ini yang bisa kita bahas di seri ini tentang air, bicara tentang kefasikan sudah memenuhi bangsa-bangsa, dan Tuhan mau supaya kita kembali dipulihkan. Tuhan mau kita kembali untuk lebih lagi menjaga diri kita supaya kita tidak tercemar dengan yang namanya kefasikan. Dan di Yohanes 7 ayat 37 dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, kalau kita mau melihat di situ gambaran dari air yang kotor ini, gambaran dari orang-orang yang tidak punya yang namanya kehidupan. Jadi posisi mereka bukan kafa, mereka masih ada di dalam posisi yang namanya ruah. Bicara masih kotor dan masih harus diproses. Sebenarnya setiap orang, setiap bangsa, setiap suku bangsa sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi kondisi saat ini yang kita lihat keadaannya bahwa bangsa-bangsa sudah tercemar oleh kefasikan. Orang benar pun sudah tercemar oleh yang namanya kefasikan. Dan itulah tanda-tanda zaman yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, bahwa kondisi bangsa-bangsa ada dalam keadaan yang tidak sehat. Oh ya, sebelumnya saya juga mau sampaikan ada satu film kartun yang sering menjadi hal yang dikatakan ini adalah bicara tentang konspirasi. Tapi saya tidak bicara tentang itunya, tapi saya mau ceritakan bahwa ada satu film kartun yang selalu berbicara tentang masa depan yang ada di bumi ini, yaitu film kartun Bart Simpson, di mana kita melihat dari film itu banyak hal yang terjadi saat ini sudah digambarkan oleh film Bart Simpson jauh sebelumnya. Seperti gambaran kemarin Presiden Trump yang tertembak telinganya itu, kalau kita mau melihat di film Bart Simpson sudah dibuat beberapa waktu jauh sebelum ini. Dan juga ternyata saya juga kaget waktu saya melihat ternyata Olimpiade 2024 di Paris ini juga sudah dibuat filmnya. Bahkan kalau kita melihat semua kejadian yang kontroversial itu sudah ada di film ini.
Jadi kita mau melihat bahwa di balik semua ini, saya merasa ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan juga kalau kita mau melihat waktu opening ceremony Olimpiade 2012 di London, di situ ada satu hal yang aneh, di mana kalau kita mau melihat di seremoninya itu tiba-tiba menaruh ratusan tempat tidur orang sakit beserta selimut dan juga orang yang sakit di atasnya. Sangat tidak wajar gambaran itu ditaruh di opening ceremony Olimpiade waktu itu 2012. Dan ternyata 8 tahun kemudian terjadi apa yang digambarkan di pembukaan Olimpiade, bicara tentang COVID yang kita alami beberapa waktu yang lalu. Dan di Olimpiade Paris 2024 ini juga banyak hal-hal yang sepertinya mau diisyaratkan itu akan terjadi di kedepannya. Nah, makanya dengan saya membahas ini, saya mau bukan kita untuk menjadi takut, tetapi kita memerlukan orang-orang yang mengalami pembaharuan pola pikir untuk kita dapat melawan orang-orang yang sudah merancang ini semua. Makanya saya selalu menyatakan di akhir dari video saya mengatakan tolong sharekan, karena supaya ke depannya banyak orang yang sudah mengalami pembaharuan pola pikir. Karena dengan mengalami pembaharuan pola pikir, kita dapat berdiri tegak menghadapi orang-orang fasik yang mengatur segala sesuatunya. Dan kalau kita mau melihat tadi bicara air itu bicara tentang ruah, bicara tentang psikis, bicara tentang jiwa. Dan kalau kita mau lihat ruah itu tempat apa? Ego. Orang-orang NPD adalah orang-orang yang egonya sakit. Kemudian juga kita mau melihat ruah itu tempat apa? Emosi. Orang sekarang emosi meledak-ledak. Juga bicara ruah itu bicara apa? Keinginan. Sekarang aneh-aneh orang dengan keinginan-keinginan yang sudah bukan satu kewajaran lagi. Dan juga tadi kita mau melihat di level ruah ini airnya kotor, lambang dari kejijikan, lambang dari kenajisan, lambang dari kefasikan. Dan kita akan lihat bahwa dari sini bahwa banyak orang ke depannya akan mengalami psikis mereka, mengalami yang namanya sakit. Dan saat ini kita bisa melihat apa yang terjadi, jumlah orang yang mengalami mental illness semakin banyak. Bahkan kemarin ada satu anak muda usianya 24 tahun lompat ke laut. Kenapa? Karena akun gamenya dihack. Kita melihat banyak sekarang orang mengalami mental illness, adik tega bunuh kakak dengan hal-hal yang sepele. Hanya bicara uang yang kecil. Ada juga bicara anak bunuh kedua orang tua. Jiwa yang kotor itu bicara jiwa yang sakit, yang dapat merusak ke dalam dan juga merusak orang-orang di sekitarnya. Makanya perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa untuk kita terus menjaga jiwa kita. Dengan apa kita terus datang kepada Tuhan, untuk kita punya kerinduan, untuk kita minum mata air kehidupan, untuk kita lebih lagi menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya kita memiliki yang namanya hidup. Karena saat ini banyak orang yang hidup tapi sebenarnya tidak hidup. Mereka mengalami kematian, jiwa mereka mati. Banyak orang mengalami depresi hari-hari ini. Nah, untuk itu lewat tanda zaman yang kita pelajari hari ini, saya berharap kita semua lebih lagi diperlengkapi untuk kita siap menghadapi hari-hari ke depan. Kita bukan mengalami kekalahan. Tuhan mau supaya anak-anaknya bangkit dan berdiri untuk dapat mengatasi kefasikan dari orang-orang yang sudah ditunggangi oleh kegelapan, spirit kegelapan. Untuk itu perlunya anak-anak Tuhan yang terus diperbaharui pola pikirnya, sehingga mereka punya perasaan dan pikiran Kristus, punya karakter yang
menggambarkan tentang Kristus. Oke, di seri ini mungkin kita cukup untuk membahas tentang air ini, dan di seri selanjutnya bicara tentang ruah. Tadi adalah gambaran perempuan, nanti kita akan membahasnya. Kita mau melihat gambaran perempuan yang ada di opening ceremony Olimpiade Paris 2024. Kalau kita mau melihat dari awal sampai akhir, itu yang digambarkan adalah tentang perempuan. Nah, jadi benar-benar Tuhan membawa kita ke level yang kedua ini dengan contoh yang Tuhan sudah siapkan, yaitu tentang opening ceremony dari Olimpiade 2024. Kita sangat bersyukur Tuhan memberikan pewahyuan ini supaya kita dapat memahaminya lebih lagi. Untuk itu kita akan berjumpa di seri selanjutnya. Kita tetap masih akan membahas topik ini. Untuk itu bisa diikuti di seri selanjutnya, dan hari ini saya berharap apa yang saya bagikan dapat dipahami. Jadi kita benar-benar kembali lebih lagi untuk kita berjaga atas yang namanya kefasikan, karena kefasikan itu dapat merusak apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kita, yaitu yang namanya kehidupan. Dan kalau kita mau melihat bagaimana kita menjaganya dari ego kita, dari keinginan kita, dari emosi kita, di mana kita harus dapat mengendalikannya. Karena tadi seperti dikatakan bahwa bangsa-bangsa sudah ada di dalam keadaan kefasikan. Ini sungguh miris. Bahkan dikatakan tadi orang benar sudah tercemar oleh yang namanya kefasikan. Jadi dari pembahasan kali ini saya mengajak untuk kita menyadari bahwa kefasikan itu adalah sesuatu yang sangat menghancurkan, dan Tuhan tidak mau untuk itu ada di dalam kita. Jadi dari tanda zaman ini membuat kita lebih lagi berjaga atas segala hal yang dapat merusak level kedua dari jiwa kita. Dan saya berharap kita semua bisa punya excellent spirit seperti Daniel, di mana dia punya Nesyama, dia punya Kava, dan dia menjadi Yesida, menjadi satu dengan Tuhan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap apa yang saya bagikan dapat menjadi berkat, dan apabila Anda diberkati, saya berharap bisa di-sharekan kepada teman, kerabat, atau keluarga Anda, supaya semakin banyak orang yang mengalami pembaharuan pola pikir, supaya kita bisa sama-sama dapat menghadapi orang-orang fasik yang akan muncul di kedepannya, orang-orang fasik yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus bangkit, harus sama-sama lebih lagi untuk menyadari keadaan tanda-tanda zaman yang Tuhan sudah berikan kepada kita di hari-hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.